Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Buat masyarakat Indonesia, saya minta maaf. Hello, dari kemarin kemana aja? Arogansi lu mana? Gini loh, jangan karena lu udah terdesak, dekingan lu pada sakit kepala. Kan iku sopo? Sopo? Diapakno anakmu? Hah? Dipateni ya? Disodo ah? Sampai uang digongon, sojo-sojo digongon, menggonggong mengawuk. Dan saya masih berharap Kokori berbicara soal ini. Jangan hanya sibuk dengan negara Malaysia yang tidak ada hubungannya dengan negara kita. Ini Kokori, ini viral seluruh Indonesia Kokori. Kenapa Anda diam seolah-olah tidak ada apa-apa? Apalagi sesama warga Surabaya. Aduh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, saya kembali masih membawa kabar dari si Ivan Sugianto, sang pengusaha Cindo di Surabaya, yang dengan angkuhnya, yang dengan arogannya menyuruh seorang siswa, anak sekolah, bersujud dan menggonggong di depan kakinya. Bahkan itu dilakukan di depan orang tua si anak itu. Gila bukan? Gila ya. Sangat gila menurut saya. Akibat dari perbuatannya itu menjadi viral seluruh Indonesia dan menuntut pihak kepolisian untuk menangkap si Ivan Sugianto. Dan pada akhirnya si Ivan Sugianto membuat klarifikasi, meminta maaf, menangis, merengek di depan publik. Hingga pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditahan serta diancam dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Buat masyarakat Indonesia, saya minta maaf. Hello, dari kemarin kemana aja? Arogansi lu mana? Gini loh, jangan karena lu udah terdesak, dekingan lu pada sakit kepala, ini udah viral kemana-mana, dan jangan sampai pas Prabowo pulang ini masih rame, itu kebongkar kemana-mana, baru lu bikin video. Kemana kesombongan lu ketika lu duduk di Poltabes Surabaya? Di mana kesombongan lu ketika lu betantang-betenteng jalan di Polda Jatim? Saya nggak peduli. Ivan itu buat saya nggak ada harganya. Yang saya mau tahu, Ivan bisa seperti itu, siapa dekinya? Yang di Polda siapa? Yang di Poltabes siapa? Itu lebih penting, dan masyarakat lebih penting soal itu daripada si Ivan. Saya minta maaf. Itu nggak penting. Orang bisa bertingkah begitu karena punya decking. Itu aja. Mohon atensinya Pak Kapolri. Ikan busuk itu dari kepala. Kalau modelnya kayak begini, yang busuknya yang mana? Kalau oknum, kalau 1-2 kita oke lah. Ini oknum kalau dikumpulin bisa bikin satu Polda baru, Pak. Terima kasih. Salam presisi, salam Baradaksa 91 Pak Kapolri. Mohon atensinya. Ayo kita bersih-bersih. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Kan iku sopo? Sopo? Diapakno anakmu? Hah? Dipateni ya? Disodo ah? Sampai uang digongon, sojo-sojo digongon, menggonggong mengawuk. Kapok. Kon kan akhirnya sing mlebu. Kapok. Kapokmu kapak. Kapok. Oleh lali. Lek ngambuki uang lantang lek dhek sing duwe bumi iki. Mari ngono sojo ciut kan kon. Klarifikasi njok maaf. Nggih klambi oren kapok. Kapok. Mampus.
Tidak berhenti di situ saja, imbas dari perbuatannya itu, akun bank atau akun rekening si Ivan Sugianto ini, kabarnya sebanyak 13 akun rekening itu diblokir oleh pihak yang berwajib, oleh pihak yang berwenang. Tidak hanya akun rekening, bahkan tempat usahanya yang bernama Fahala, merupakan klub hiburan malam, ikut diblokir oleh pihak yang berwenang. Tempat usahanya ini berlokasi di Surabaya. Ya, ngomong-ngomong soal Surabaya, saya jadi teringat tentang Kokori nih. Jangan-jangan Ivan Sugianto ini berjiran dengan Kokori. Wah. Soalnya sampai detik ini Kokori tidak mau berkomentar soal ini. Sampai detik ini. Bahkan saya berkali-kali meminta Kokori untuk komen soal ini. Tapi nyatanya sampai detik ini tidak ada sama sekali. Berbeda dengan hal-hal yang terjadi di Malaysia. Vokal dan lantang bicara soal Malaysia. Masa iya tentang negara kita tidak vokal? Wah. Jangan-jangan. Tidak Kokori, saya cuma bercanda. Saya harap Anda tidak kenal dengan si Ivan Sugianto ini. Tidak ada kaitannya dengan si Ivan Sugianto ini. Ya, saya cuma bercanda. Tetapi kalau sesama kota Surabaya, ya pastinya ya akan dekat. Tidak jauh gitu ya. Tapi dekat bukan berarti kenal kan Kokori. Ya, dekat bukan berarti kenal. Dan saya masih berharap Kokori berbicara soal ini. Jangan hanya sibuk dengan negara Malaysia yang tidak ada hubungannya dengan negara kita. Ini Kokori, ini viral seluruh Indonesia Kokori. Kenapa Anda diam seolah-olah tidak ada apa-apa? Apalagi sesama warga Surabaya. Aduh. Oke, kembali kepada topik. Dilakukan pemblokiran kepada beberapa akun rekening dan tempat usahanya milik si Ivan Sugianto ini dikarenakan ada indikasi aliran dana judi online kepada tempat usahanya. Ada indikasi pencucian uang, kejahatan transaksi uang. Bagaimana kabar selengkapnya? Kita tonton videonya. Kasus persekusi terhadap seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh Ivan Sugianto rupanya berbuntut panjang. Tak hanya berakhir dengan penetapan tersangka, Ivan kini juga terindikasi melakukan kejahatan keuangan usai PPATK diketahui membekukan rekeningnya. Polisi akhirnya mengamankan Ivan Sugianto, pelaku persekusi terhadap seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur, Kamis lalu. Ivan diamankan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Usai diciduk, Ivan langsung menjalani pemeriksaan. Polisi pun akhirnya menetapkan Ivan sebagai tersangka. Bahwa penyidik merasa cukup pemeriksaannya dan langsung dilakukan penahanan. Kemudian sebelum ditahan, tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekan sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait kasus ini ya, sekali lagi ya, jangan melebar kemana-mana. Baik, pasal yang disangkakan di sini pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Namun rupanya kasus intimidasi Ivan Sugianto berbuntut panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni pun ikut angkat bicara. Sahroni menyebut Ivan terindikasi melakukan kejahatan keuangan. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus ada dugaan aktivitas ilegal di rekening Ivan. Bergerak cepat, PPATK pun langsung membekukan rekening Ivan yang disebut-sebut memiliki usaha tempat hiburan. Kendati tak merinci berapa jumlah rekening Ivan yang diblokir dan total nominalnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang di sana. Yang mengejutkan, Kepala PPATK mengklaim rekening Ivan sudah dibidik jauh sebelum kasus intimidasi viral di ranah maya. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga.
Mungkinkah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus intimidasi terhadap siswa SMA, Ivan bakal terseret kasus kejahatan keuangan? Tim TV One mengabarkan. Apa alasan polisi menahan Ivan Sugianto? Benarkah tindakan Ivan tersebut hanya melindungi anaknya yang diduga dibuli oleh teman-temannya? Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter TV One Zainal Azhari langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Zainal, apa informasi terkini dari penahanan tersangka Ivan? Selamat pagi Zul. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Polrestabes Surabaya, Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persekusi terhadap salah satu siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya. Polisi telah memeriksa sedikitnya 11 orang saksi, diantaranya kedua orang tua dari korban, sejumlah guru maupun pengajar dan aparat keamanan yang berada di lokasi SMK Kristen Gloria Surabaya, serta ditemukan sejumlah fakta baru dalam kasus tersebut, di mana sejumlah orang pria yang berada di lokasi saat keributan terjadi merupakan dari Asosiasi Petinju Indonesia, dan melalui pembina maupun kuasa hukumnya Jos Handi Wiyanto telah memberikan keterangan secara resmi bahwa sejumlah petinju yang berada di lokasi SMA Bahwa petinju 2 Gloria Surabaya tersebut datang karena diminta oleh putra dari saudara Ivan Sugianto yang menyatakan bahwa dirinya merasa terancam dan akhirnya menghubungi pelatih tinju yang biasa melatih dia secara privat di rumahnya. Bahwa petinju ya, siapa yang mau ditinju nih? Dan untuk sementara ini pemeriksaan masih terus berjalan secara maraton dan terus dilakukan secara intensif oleh pihak Polrestabes Surabaya, dan masih belum ada keterangan lanjutan pasca ditetapkannya Ivan Sugianto sebagai tersangka dalam kasus persekusi salah satu siswa SMK 2 Gloria tersebut. Demikian Izul. Ya Zainal, ada dugaan lainnya yaitu kejahatan keuangan yang dilakukan oleh Ivan. Apakah sejauh ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait kasus ini? Hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi dari pihak Polrestabes Surabaya maupun dari pihak Polda Jawa Timur terkait adanya pemeriksaan dari PPATK tersebut, dan tentang kecurigaan terhadap aliran dana yang diterima oleh Ivan Sugianto selama ini yang hingga terpantau oleh PPATK. Kasus ini masih berkutat seputar dari persekusi yang terjadi di SMK 2 Gloria Surabaya, dan masih belum mengarah kepada penyidikan terhadap kasus lain yang ditengarai Ivan Sugianto terlibat dalam kasus pencucian uang. Demikian. Zainal Azhari mengabarkan langsung dari Surabaya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Aduh. Ternyata pihak kepolisian belum mendalami dugaan pencucian atau kejahatan transaksi di tempat usahanya si Ivan Sugianto. Kasusnya masih berkutat dalam kasus persekusi terhadap siswa. Belum dilebarkan, belum mendalami kasus dugaan melakukan kejahatan transaksi atau aliran dana judi online ke rekening ke tempat usahanya. Padahal PPATK sudah menyebutkan itu, sudah memberikan clue. Tapi kenapa pihak kepolisian masih berkutat dalam kasus persekusi kepada siswa, belum mendalami dugaan transaksi atau pencucian dana judi online di tempat usahanya? Saya harap ini karena pihak kepolisian masih ingin menuntaskan kasus satu persatu ya, ingin menuntaskan ini saja dulu ya. Nanti selanjutnya akan mendalami kasus yang lainnya. Saya harap begitu ya. Saya harap begitu. Jangan sampai ada usaha pengkaburan kasus. Artinya kasus ini akan lenyap begitu saja ya. Jangan sampai melihat pada sebelum-sebelumnya tersebar foto
antara Ivan Sugianto dengan pihak kepolisian, bahkan dengan pihak TNI. Jangan sampai aliran dana judi online di tempat usahanya Ivan Sugianto ini menyeret nama-nama petinggi kepolisian di Surabaya. Jangan sampai. Saya harap netizen tetap mengawal kasus ini. Apabila kasus yang pertama ini selesai, kasus persekusi ini selesai, saya harap netizen tetap mengawal kasus ini sehingga pada kasus selanjutnya yaitu pencucian uang di tempat usahanya Ivan. Yang indikasinya ada aparat-aparat negara yang bermain di dalamnya. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya. Ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Nampaknya kalau pihak kepolisian betul-betul serius menangani kasus ini dan hukum berjalan di jalurnya, di jalannya sesuai fungsinya, saya rasa si Ivan Sugianto ini akan menerima balasannya. Saya rasa akan miskin mendadak nih. Saya rasa sih begitu, asalkan hukum betul-betul berjalan di jalurnya, hukum betul-betul berfungsi sesuai fungsinya. Saya rasa ini adalah akhir dari segalanya untuk Ivan Sugianto. Tetapi kalau melihat dari track record sebelumnya, yang mana si Ivan Sugianto ini sering sekali memposting foto-foto bersama petinggi kepolisian, suka memposting foto-foto bersama pihak kepolisian di Surabaya, saya rasa sih ini sudahlah, sebetulnya saya tidak mau bersuuzon, tetapi nampaknya otak saya, naluri saya selalu memaksa saya untuk bersuuzon. Tetapi saya berusaha untuk berhusnuzon, berbaik sangka ya. Oh iya, tadi pihak kepolisian saat melakukan konferensi pers itu menawarkan kepada wartawan untuk bertanya, tetapi pertanyaannya dibatasi, tidak boleh keluar dari apa yang sedang dibahas pada saat itu, tentang persekusi yang dilakukan Ivan Sugianto kepada anak sekolah itu. Tidak boleh bicara di luar itu, tidak boleh bertanya soal itu. Padahal sedang santer di luar sana dugaan pencucian uang di tempat usahanya Ivan Sugianto ini. Ini kan ada kaitannya dengan Ivan Sugianto. Ini ada kaitannya dengan kasus ini. Kenapa ya pihak kepolisian membatasi itu? Adakah yang lagi ketar-ketir? Jangan sampai ada usaha untuk menghilangkan jejak kasus ini. Jangan sampai netizen dan wartawan harus vokal soal kasus lain yang tertuju kepada Ivan Sugianto. Jangan sampai kehilangan jejak netizen-netizen yang terhormat. Oh iya, untuk Kokori, please, saya tunggu vokal Anda soal ini. Hentikan dulu vokal Anda tentang Malaysia. Hentikan dulu. Saya tunggu Anda vokal tentang kasus ini. Satu saja Kokori, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.